Yang kedua, setelah motivasi teman-teman itu tumbuh, maka kemudian yang kedua, pantang menyerah. Nah, media yang saya sebutkan tadi itu di awal itu sangat terbatas, sedangkan penulis itu sangat banyak, sehingga media itu sangat selektif menerima atau memilih tulisan teman-teman. Sehingga karena sangat selektif, tentunya teman-teman itu mengirim satu tulisan itu tidak bakal langsung dimuat. Tentunya di situ media ingin melihat sejauh mana produktivitas teman-teman. Kalau hanya mengirim satu tulisan kemudian nggak dimuat dan itu langsung menyerah, ya itu namanya bukan mental orang sukses itu. Nah, makanya di sini pantang menyerah dalam menulis. Gimana caranya? Pertama, menulis seperti membuang sampah. Nah, ini yang sering saya katakan kepada teman-teman. Mengirim tulisan ke sebuah media, itu bayangkan seperti teman-teman itu membuang sampah. Gimana membuang sampah? Kita nggak pernah memikirkan kita makan snack atau apa yang kita makan snack misalkan, habis itu sampahnya kita buang ke tong sampah. Kita nggak pernah memikirkan kembali gimana ya sampah yang saya buang tadi, nggak pernah. Sama dengan tulisan kita yang dikirim ke media kayak gitu. Ketika teman-teman kirim ke tulisan ke media, bayangkan itu adalah seperti membuang sampah. Dimuat, alhamdulillah. Nggak dimuat, ya no problem. Nulis lagi, gitu. Yang kedua adalah tidak dimuat bukan berarti tidak bagus. Nah, itu tanamkan dalam benak atau pikiran teman-teman, bahwa tulisan yang tidak dimuat di media itu bukan berarti tidak bagus, tetapi kadang media ingin melihat sejauh mana produktivitas teman-teman dalam menulis, gitu. Takutnya teman-teman nggak konsisten. Itu pertama. Yang kedua, nggak dimuat karena itu nggak sesuai dengan tema. Misalkan ya, teman-teman ngirim tulisan ke media Harga Tuna, sedangkan media Harga Tuna itu kan konsennya untuk mengkantar pemikiran dari pemikiran atau paham radikal, paham yang keras, untuk mengkantar atau menangkal. Ternyata teman-teman itu mendukung paham radikal, dikirim ke media Harga Tuna, ya nggak bakal dimuat lah. Itu. Atau misalkan media yang dituju oleh teman-teman itu adalah media online, media fiksi seperti cerpen, puisi. Terus kemudian teman-teman mengirim tulisan non fiksi atau opini, ya nggak bakal dimuat. Kenapa? Karena salah media namanya, gitu. Padahal tulisannya itu bagus, gitu. Yang ketiga, pantang berhenti sebelum dimuat. Nah ini, jadi kalau kita mengambil hikmah dari filosofi pohon pisang gitu ya. Pohon pisang itu punya filosofi ini yang ketiga, pantang berbuah, pantang mati sebelum berbuah gitu. Jadi teman-teman harus semacam itu, pantang berhenti sebelum dimuat. Jadi kirimkan dulu itu saya ngirim tulisan ketika masih mondok ke koran lokal itu koran Madura gitu, koran lokal. Itu baru dimuat setelah saya ngirim kurang lebih 20 tulisan, itu baru dimuat. Kirim pertama nggak dimuat, ngirim lagi nggak dimuat, sampai itu kurang lebih hampir 20 tulisan itu baru dimuat. Itu dulu. Jadi jangan menyerah sebelum dimuat.